Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya Beni Ramdhani di channel Beni Info. Guys, kali ini saya akan ngebahas gimana sih caranya supaya novel kita itu nggak garing-garing amat. Jadi ada bumbu humornya, ya bumbu lucu-lucuan gitu loh. Kalau kalian nulis cerita romance kan akan lebih asik ya kalau di dalamnya ada komedinya, ya ada lucu-lucunya. Jangan terlalu serius juga ya. Mungkin juga kalau kalian menulis cerita thriller, misteri itu akan lebih seru kalau kalian bisa menempatkan bagian-bagian yang membuat pembaca ikut tersenyum atau malah tertawa. Oke, ya caranya ada, ya kita ikuti aja tips yang berikut ini. Ada berapa ya? 5, 7, ya kita ikutin aja ya. Yang pertama kalian bisa lakukan adalah nonton film-film yang ada unsur komedi atau lucu-lucunya. Nah, kalian pelajari bagian atau scene itu, ya. Terus kalian transkrip, kalian tuliskan adegan itu dijadiin tulisan kira-kira gimana. Mungkin satu, dua, tiga kali gitu ya. Kalian akan merasa ini kurang pas, tapi dengan banyak berlatih, kalian akan mencapai satu prestasi nantinya di mana kalian akan berhasil membuat tulisan yang lucu ya pada saatnya nanti pasti kalian akan bisa. Ya bisa juga sih satu dua kali kalian latihan ini bisa memancing tawa pembaca ya. Selain scene-scene lucu di sebuah film, kalian juga bisa nonton video-video pendek di aplikasi kayak TikTok atau Reel Instagram gitu ya. Nah, kalian coba pelajari transkrip ya, dibuat tulisannya versi kalian. Misalnya nih ya, video-video berikut ini kalian nonton, terus kalian coba ketikan ya, dan kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, kita lihat dulu videonya. Sorry ass DJ. Gimana? Udah bisa PR-nya ya. Cara kedua adalah kalian bisa membuat pengulangan yang ujung-ujungnya tuh nanti lucu. Misalnya ketika ada adegan menyatakan cinta gitu ya, itu adegan tembak. Ya, cara ke satu begini, cara kedua begini, cara ketiga. Nah, kita lakukan 3 kali biasanya repetisi ya, pengulangan itu. Nah, cara-cara ini bisa dibuat lucu gitu ya. Cara-caranya ini misalnya nembaknya pakai apa, ininya pakai apa gitu ya. Oke, itu adalah pengulangan, repetisi yang mengundang adegan atau suasana-suasana lucu. Nah, kita sekarang ke nomor 3. Ya, yang ketiga adalah kalian bisa lakukan scene lucu itu ya. Jadi bagian-bagian yang bisa bikin ketawa itu dengan cara membuat atau menciptakan atau meng-create sebuah adegan yang klise dengan adegan kalian sendiri yang mengundang kelucuan. Misalnya nih ya, kalau nembak gitu ya, si cowok nembak cewek itu biasanya kan pakai kalimat I love you, aku cinta kamu. Nah, atau bahasa Prancis ya, zetom, atau bahasa-bahasa yang udah umum. Gimana kalau si cowok ini ya nembaknya pakai bahasa Swahili atau bahasa-bahasa di Afrika atau bahasa Eskimo kalau ada. Itu kan akan lucu ya. Ya sama seperti halnya Dilan gitu ya. Dia kan kalau ketika si Milia itu dikasih kado itu orang lain ngasih boneka atau mungkin kalau yang klise-klise biasanya ngasih bunga, ngasih apa, dia ngasih buku ya teka-teki silang yang udah diisi. Itu menurut saya adegan yang superb ya, yang keren karena kelucuan itu dibuat sedemikian rupa sehingga adegan yang klise itu menjadi unik, jadi lucu karena yang diberikan itu enggak seperti kebanyakan orang, enggak seperti hal-hal klise ya. Yang diucapkan, yang diberikan, yang dilakukan itu jangan yang klise. Misalnya saya tambahin lagi, kalau ada cowok yang mau ngapel pertama kali ke gebetannya gitu ya, itu biasanya kan cowok nyari transportasi yang keren ya, nyari motor, kalau motor tuh yang keren banget lah ya, yang cc-nya tinggi. Kalau mobil juga yang ada apa namanya, bisa terbuka gitu ya. Nah, gimana kalau tiba-tiba si cowok ini mobil kerennya itu nggak ada dan satu-satunya mobil yang ada itu adalah mobil pengangkut ayam gitu yang banyak kotak-kotak ayam dan dia nggak bisa cari pilihan lain
ya harus pakai itu karena syaratnya misalnya dia harus pakai mobil yang ada di rumahnya. Ya dia akhirnya ngapel ke ceweknya dan ajak jalan-jalan ceweknya itu pakai mobil pengangkut ayam, box ayam gitu loh yang di belakang ada, tahu kan ya, keranjang-keranjang isinya ayam. Itu bisa mengundang kelucuan-kelucuan ya. Itu nomor 3. Dan sekarang kita ke nomor 4 ya. Nomor 4 ini cara yang paling mudah mengundang kelucuan adalah menciptakan keterpurukan ya. Biasanya orang senang banget gitu ya kalau ngelihat orang sial atau naas gitu ya. Nah, kalian bisa membuat itu. Jadi ada segan scene-scene dia, ya katakanlah dia agak mengalami kesialan gitu. Itu dibuat atau kalian ciptakan supaya lebih lucu lah. Sialnya itu lucu, kepleset atau apa gitu, tapi diciptakan lebih lucu. Oke. Oke, sekarang kita di nomor kelima. Nomor kelima ini, jadi kalian itu harus berani agak tega untuk menulis hal-hal yang hiperbola ya, hal yang kadang-kadang berlebihan, lebay gitu ya. Cuman nggak apa-apa, apalagi kelebayan itu kalau bisa mengundang tawa pembaca ya nggak masalah. Cuman jangan terlalu receh juga ya. Kalian bisa ukur kok. Ya, kadang-kadang kelebayan itu terkait juga dengan misalnya hal-hal yang jorok ya. Jorok itu dalam arti menjijikan gitu ya. Saya pernah nulis nih, si tokohnya misalnya suka jengkol, suka kentut, suka pokoknya yang suka ngupil gitu dan itu menjijikan sebenarnya, tapi buat pembaca itu kadang-kadang justru mengundang tawa ya, mengundang senyum. Apalagi kalau kita bisa menyusunnya sedemikian rupa menyatu dengan ceritanya sehingga kelucuan itu muncul secara natural ya. Terutama kalau kalian memang membungkus karakter tokoh-tokohnya itu memang ada unsur kegilaan, ada unsur unik-uniknya ya. Jadi jangan bikin karakter yang terlalu serius juga. Tapi boleh kok karakter yang serius juga dibikin lucu ya. Pasti ada dong sisi-sisi lucu dari setiap karakter yang berbeda-beda. Oke, jangan takut untuk mencobanya. Jadi sekali lagi kalian harus mencoba di tips nomor 5 ini nih, agak lebay ya. Tapi dijaga juga, diukur juga supaya akhirnya enggak cering, nggak receh gitu ya. Oke, semuanya cukup paham dengan apa yang saya jelaskan di sini ya. Jadi ada 5 dan kalian bisa praktikkan mulai sekarang di novel yang sedang kalian tulis. Jadi jangan terus-terusan gitu ya ngelucunya. Mungkin di tiap bab disimpan, oh di sini saya mau ngelucu, di sini tiap saya mau ngelucu gitu ya. Sehingga si lucunya itu ditunggu-tunggu beneran gitu, nggak terus-terusan lucu nanti ceritanya malah hilang. Oke. Oh iya, satu tips buat kalian yang sedang menulis novel dan ingin bercerita tentang lucuan, dan sekali-kali kalian hard selling gitu, bilang selling bahwa ini loh lucu, terus ini loh bikin ngakak gitu. Jangan, biar aja pembaca, kan belum tentu pembacanya juga ngakak ya, paling cuma senyum-senyum ya. Ya, pokoknya kalian jaga itu supaya terlihat suasana atau tulisan kalian yang kalian tulis itu di novel, narasinya, deskripsinya, ataupun dialognya itu lucu. Oh iya, ada loh cara menulis dialog yang lucu. Nanti saya akan bagikan di video berikutnya. Oke, kali ini sampai di sini aja dulu. Ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.